Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Idris ada untuk keperluan yang tergesa-gesa ini apa enggak? Perihal umat. Karena beliau Gus Idris, saudara saya, sahabat saya, juga guru saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gus Idris, sehat? Gimana kok? Mendadak banget ini, kayaknya ada penting banget ini, genting sekali nih. Dari semalam Gus, saya banyak sekali telepon masuk ke pribadi, nomor pribadi, sehingga saya dari pesisir timur menuju ke sini karena saya menghargai jenengan pengusaha. Ada beberapa sesuatu video yang membuat saya datang ke pondok panjenengan. Yang pertama, fatwanya bahwasanya sholat ini bisa diganti dengan sedekah pada anak yatim piatu. Yang kedua, man robuka man nabiyuka gufron. Ini kan sudah tidak bisa ditoleransi. Kayaknya benar kata Gus Hasim, Gus. Kalau kita lama-lama, Gus, nanti takutnya semakin kita kalah setat, gitu kan, Gus ya? Ya. Untuk menyelamatkan banyak umat, Gus. Kalau memang itu sudah kewajiban kita memberantas amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada yang di depan, nggak ada yang di belakang, kita sama-sama, Gus. Dengar-dengar dia juga punya khodam banyak, bisa langsung konfirmasi dengan malaikat, munkar nakir dan lain sebagainya, Nabi Sulaiman. Itu yang membuat saya makin penasaran nih orang. Nanti kan, nanti kita duel, kita siap ya. Siap dengan khodam dengan Mama Kufron langsung ya. Saya tidak pernah takut dengan siapapun untuk membela agamanya Allah. Kalau sudah begitu, saya sendiri langsung katakan, saya menantang Mama Kufron. Dan saya akan mendatangi langsung ke pondoknya Mama Kufron. Ya udah Gus, monggo, Bismillah. Ya ini jauh dari pemukiman. Oh, saya. Suruh berhenti kita. Pada mau kemana ini? Mau ke pondok unik. Pondok unik Mama Kufron. Iya, ini salah satu menghadapi pengikutnya ini saya, Pak. Ini kok bawa kamera nih? Kita Maunya mau kemana semua? Kita mau ngevlog. Turun. Ya pokoknya intinya nggak boleh. Intinya anda semua ini ke Mamang Kufron mau ada apa? Ada misi apa? Kita mau silaturahim, masa salah? Oh, Mau tabayun? sudah laporan sama penjaga-penjaganya. Itu banyak loh santri-santrinya. Kalau saya ini nggak tahu pengikutnya, saya ngikuti yang bagus-bagus aja ya. Untuk Mamang Kufron loh ya. Makanya itu, Pak. Beliau itu sudah bikin gaduh masyarakat. Yang jelas begini, Ya, apa? secara fatwanya Mama Kufron ini mengatakan bahwanya sholat waktu bisa diganti dengan sedekah kepada Anak yatim yatim, piatu. fakir miskin. Gimana ini? Itu sudah melenceng dari syariat itu. Saya bilang gini katanya, asokoli innali ya makali ya magufron. Itu jelas-jelas sangat sesat ya, jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Idris ada, Gus. Cuma kata masih di belakang. Ya, saya soalnya mau cepat ini. Mau Ini cepat? Ada sesuatu hal yang harus segera saya ungkapkan pada Gus Idris. Saya jauh-jauh dari negeri seberang, artinya dari seberang wetan. Ya mohon maaf sebelumnya untuk keperluan yang tergesa-gesa ini apa Ini enggak? perihal umat. Karena beliau Gus Idris, saudara saya, sahabat saya, juga guru saya, yang mewakili spiritual di wilayah Malang ini ada sangkut pautnya. Siapa itu yang dari Dampit itu? Karena saya cuma melihat dari TikTok, banyak dari masyarakat yang sudah memberikan info kepada saya. Ya. Ini urusannya umat, yang mana katanya sholat bisa diganti dengan sedekah kepada anak yatim piatu. Oh, Yang kedua, man robuka man nabiyuka gufron. Ini sudah melenceng dari agama, yang mana berita ini sudah menyebar ke seluruh pelosok. Makanya saya ke sini untuk menemui Gus Idris. Apa itu tidak terlalu terburu-buru? Kalau untuk urusan umat, jangan menunggu kita ini lambat. Untuk informasinya itu apakah sudah valid apa belum? Kalau informasi nggak valid, saya tidak mungkin jauh-jauh dari seberang sana ke sini. Berarti informasinya Anda sudah membenarkan informasi tersebut? Saya tidak membenarkan, tetapi ini sudah membuat gaduh, membuat kontroversi yang mana umat masyarakat awam tergiring suatu ucapan atau fatwa-fatwa siapa namanya saya nggak paham itu. Oke. Untuk perihal ini, apakah Gus Idris perlu ikut? Harus, karena yang mewakili guru spiritual daerah Malang, Oke. termasuk
orang ini berada di wilayah Malang, saya perlu untuk mengajak beliau sebagai guru saya dan juga sahabat saya. Kayaknya perlu, Gus. Gus, Alasannya? Ya alasannya ini untuk umat. Dan yang disampaikan Gus Hasim pun seperti itu. Ini meresahkan masyarakat, Gus. Emangnya kamu tahu siapa beliau? Ya sedikit banyak saya tahu tentang dia. Apa kita nggak terlalu tergesa-gesa? Dia ini sosok yang punya masa loh banyak. Tapi saya kira memang harus, Gus. Karena ini panggilan untuk menyelamatkan masyarakat banyak. Nah, takutnya semakin kelamaan, semakin banyak masyarakat yang terpengaruh. Gitu loh, Gus Adam. Yang jelas ini urusan umat, jangan kita menunggu banyak untuk argumen ataupun diskusi. Kita utamakan dulu untuk kebetulannya atau enggaknya. Saya perlu Gus Idris untuk mendampingi saya, karena yang tahu wilayah Malang adalah Gus Idris. Iya betul, dari segi itu emang benar. Tapi untuk si Mamang Gufron sendiri itu kan masanya mereka banyak. Saya tidak peduli mau dia masanya banyak, mau masanya sedikit. Kalau untuk tujuan menuju ke jalan yang diridhoi Allah ini, apalagi syariatnya sudah nggak ada ini. Oke, untuk pendapat Anda saya juga setuju. Tapi kita nggak bisa tergesa-gesa seperti ini. Karena apa? Selain resiko yang nanti kita dapat, ya, resiko yang kita dapat, siapa yang akan mempertanggungjawabkan ini semua? Intinya, masa mereka banyak loh. Tapi gini loh, ngapunten, Gus Hasim. Tapi gini Gus Adam, kalau kita benar ngapain kita takut? Makanya itu. Kita gas saja, karena apa? Kalau gini semakin dibiarkan, semakin banyak masyarakat yang salah persepsi dan tersesat. Ya. Karena saya perwakilan dari seberang timur, dari spiritual timur. Makanya saya yang pertama kali menghargai sebagai saudara saya beliau Gus Idris dan juga guru saya Gus Idris. Perlu saya ajak untuk mendatangi langsung, walaupun jumlah kita hanya 2 orang, untuk menegakkan agamanya Allah yang sudah melenceng dari syariat Islam. Iya, untuk hal itu saya setuju. Kita harus memerangi yang fasik kan. Iya, ya, betul. Benar. Tapi kita juga harus memikirkan kondisi kita juga. Masalahnya gini, mereka backingannya kuat yang pertama. Masa mereka banyak. Jikalau kita tergesa-gesa tidak menyusun strategi untuk menyerang, ya makanya apa nggak malah menjadi blunder bagi kita? Iya, kita omongkan baik-baik sama Gus Idris, sama Gus Hasim. Jadi strategi apa yang pas untuk kita? Oke, kalau itu saya setuju. Maju ke sana. Kalau kita cuma segelintir orang, entah 5-4, saya kurang setuju. Soalnya kalau jenengan nggak berani, ya silahkan panggil beliau. Oke. Panjenengan Gus Idris. Siap. Karena saya perlu Gus Idris, bukan perlu kalian. Ya, soalnya kalau juga. kalian takut nggak usah ikut. Oke. Saya cuma panggil. perlu pendamping aja. Ya udah, Gus Adam, panggil Gus Idris ya. Soalnya ini sudah menyebarkan suatu narasi yang sudah menyimpang dari syariat Islam. Bener Gus. Ini harus segera ini Gus. Kenapa? Karena dari semalam saya itu banyak sekali WA masuk, bahkan telepon ke nomor pribadi saya terkait ajarannya sih Mamang Gufron itu atau yang difatwakan, sehingga ini yang tidak menjadi masuk akal, yang tidak menjadi ilmiahnya. Kenapa? Sholat 5 waktu bisa diganti dengan sedekah kepada anak yatim piatu. Ini kan jauh dari ajaran Islam. Tapi ya daripada lama-lama Gus Hasim, Gus Adam, gimana Gus Adam? Bentar, Gus Idris masih sholat. Hah? Kita tunggu sebentar. Beliau masih sholat. Bagaimana? Ya, kita mau nggak mau, ya saya setuju untuk memberantas hal itu. Kita harus perangi juga. Tapi yang pertama, mau nggak mau kita harus susun strategi. Toh Kanjeng Nabi aja berperang, saya pakai paham. strategi. Paham Iya apa kan? yang jenengan maksud, saya paham Gus betul. Adam. Cuma gini loh, kalau kita berlama-lama seperti itu, apa enggak itu kasihan sama masyarakat dan juga umat. Makanya itu sebelum ini menyebar ke seluruh Nusantara, Ya. makanya saya jauh-jauh dari seberang timur mewakili guru spiritual yang berada di sebelah timur. Oke. Jadi kita akan serang tetap, tapi kita harus susun strategi yang pertama. Yang kedua, kita harus mendapat izin dari ini Gus Idris. Monggo Pinara. Gus Hasim, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gus Hasim sehat? Guru spiritual dari seberang timur. Gimana? Jauh-jauh, alhamdulillah. Masuk dulu Gus. Sudah nggak usah Gus, karena ini lebih penting untuk urusan umat. Benar. Gus. Allah. Gimana kok
Mendadak banget ini, kayaknya ada penting banget ini, genting sekali nih. Dari semalam bos, saya banyak sekali telepon masuk ke pribadi, nomor pribadi, sehingga saya dari pesisir timur menuju ke sini karena saya menghargai jenengan guru saya, sahabat saya. Ini perihal umat. Ada beberapa sesuatu video yang membuat saya datang ke pondok panjenengan. Yang pertama, yang dikatakan Mama Gufron atau siapa itu, yang jelas di wilayah Malang, Gus. Yang pertama fatwanya bahwasanya sholat ini bisa diganti dengan sedekah pada anak yatim piatu. Masya Allah. Ini yang membuat saya gregetan, kepanasan, sehingga saya datang jauh-jauh dari timur ke sini. Yang kedua Mama Gufron ini mengatakan man robuka, man nabiuka, Gufron. Ini kan sudah tidak bisa ditoleransi. Makanya dari itu saya menghargai jenengan, tidak mengurangi rasa hormat saya, takdim saya pada jenengan. Saya minta jenengan mendampingi saya untuk mendatangi pondoknya Mama Gufron. Tapi yang jelas di sini, kalau untuk perihal ini ya, kalau terburu-buru, saya kurang setuju. Saya cuma berpendapat ini Agus ya. Apapun keputusannya tetap atas panjenengan, atas perintah panjenengan. Tapi kalau untuk terburu-buru, Kanjeng Nabi aja mau berperang, perang manapun itu susun strategi, ya kan? Otomatis kita ini kan memerangi orang fasik. Jika kalau kita nggak susun strategi dan tergesa-gesa, nanti malah jadi blunder bagi kita sendiri. Tapi benar yang jangan sampaikan tuh Gus ya, fatwa-fatwanya itu betul-betul melenceng Yang ya. jelas itu sudah akurat fatwa dari beliau sendiri Mama Gufron. Dan ini sudah membuat masyarakat, bahkan orang-orang awam ini tergiring, takutnya semakin dalam, ini semakin menyesatkan. Kayaknya bener kata Gus Hasim, Gus. Kalau kita lama-lama Gus, nanti takutnya semakin kita kalah setat, gitu kan Gus ya? Iya. Untuk menyelamatkan banyak umat Gus. Ya sudah, bismillah. Kalau niatnya sudah amar ma'ruf nahi mungkar, kita berangkat malam ini juga langsung ke padepokannya Mama Gufron. Nggih. Karena jenengan yang paham wilayah Malang, maka saya minta jenengan untuk mendampingi saya. Biarkan saya nanti yang di depan, Gus. Kalau memang itu sudah kewajiban kita memberantas amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada yang di depan, nggak ada yang di belakang, kita sama-sama Gus. Dengar-dengar dia juga punya khodam, ya kan? Punya khodam banyak, bisa langsung konfirmasi dengan malaikat, mungkar nakir dan lain sebagainya, Nabi Sulaiman. Itu yang membuat saya makin penasaran nih orang ini. Makanya itu kita datangin ke pondoknya sekarang juga, tidak usah nunggu santrinya jenengan, cukup saya dengan jenengan sendiri. Ya, bismillah. Ya sudah, ayo Habibie siapkan mobil, kita berangkat sekarang. Nggak, siap Gus. Saya ambil kunci dulu. Andaikan nanti kita duel, kita siap ya. Siap, Gus. Dengan khodam-khodam, dengan Mama Gufron langsung ya. Saya tidak pernah takut dengan siapapun untuk membela agamanya Allah. Karena ini sudah melenceng jauh daripada syariat Islam. Insya Allah. Kalau sudah begitu, saya sendiri langsung katakan, saya menantang Mama Gufron. Dan saya akan mendatangi langsung ke pondoknya Mama Gufron. Tidak pernah takut untuk membela agamanya Allah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Saksikan, kita betul-betul real ya. Kita betul-betul real. Langsung datang kepada padepokannya Mama Gufron. Saya jauh-jauh dari Sebang Timur menuju ke pondoknya Gus Idris karena menghargai beliau adalah sahabat saya. Beliau adalah guru saya yang saya taklimi. Yang tahu wilayah Malang, saya mengajak untuk berjuang berantas kalau memang itu menyimpang dan melenceng dari syariat Islam. Lebih-lebih sekarang itu sudah viral ya di media sosial. Nah itu tuh, artinya Viral sudah sekali. banyak sekali yang tergiring oleh fatwa-fatwanya Mama Gufron. Ya sudah, kita langsung datangi, terus rekod ya, terus rekam full kronologi kejadian-kejadian demi kejadian dan peristiwa nanti. Ya udah Gus, monggo. Bismillah. Ayo santri-santri ngaji ya. Doain, baca-baca hizib, baca-baca rotib di pondok ya. Subhanallah, santri jenengan takdim semua. Doakan Gus. Akhlaknya luar biasa. Mudah-mudahan tidak salah pergaulan dan tidak salah guru yang melenceng. Amin. Memberikan fatwa-fatwa seperti Mama Gufron. Gimana Cak Bibi? Ini lokasinya masih jauh nggak pondoknya Mama Gufron ini? Nah ini sebentar lagi Gus, deket agak pojok ini Gus. Ya ini jauh dari pemukiman.
Katanya di situ ada pom bensin dekat pondoknya. Ini siapa, Gus? Sisi, awas. Disuruh berhenti kita. Itu siapa itu? Ada apa Pak ya? Pada mau kemana ini? Mau ke pondok unik. Pondok unik Mama Gufron. Iya, ini salah satu menghadapi pengikutnya ini saya, Pak. Pengikutnya siapa, Pak? Mama Gufron. Ini kok bawa kamera nih? Loh, kita Maunya mau kemana ngevlog, semua? Pak. Kita mau ngevlog. Turun ya, turun. Loh, kenapa kok turun kayak polisi Kita mau aja? ke sana aja, Pak. Hei, Pak, kita mau ke pondoknya aja. Kita mau ke pondoknya nggak nemuin sama itu siapa? Boleh, kalau di sana nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kok nggak Nggak boleh? boleh. Kenapa, Pak? Loh, Kamu siapa? salah satu pengikutnya Mama Gufron ya. Pengikutnya Pak Gufron. Ya. Ngomong aja, Gus. Terus kamera, stand by terus. Anda Rasa takut. menghadang kita ngapain? Ya pokoknya intinya nggak boleh. Intinya anda semua ini ke Mama Gufron mau ada apa? Ada misi apa? Kita mau silaturahmi masa salah? Oh, Mau tabayun? sudah laporan sama penjaga-penjaganya. Itu banyak loh santri-santrinya. Ya kan kita ini mau sedikit lagi ini pondoknya. Iya, makanya saya Kon, kasih jangan dekat-dekat, tahu. jangan dekat-dekat. Sini Kon. Sudah kamu kamera ngapain bawa kamera? Jangan kamu? Pak, pegang-pegang jangan kamera. sentuh kamera, Pak. Berarti Kita- kamu ada misi semua ini loh. Bawa orang banyak. Kita nggak ada misi. Kita Ya. di sini hanya ingin tabayun. Iya. Apa yang dikatakan siapa, Gus? Mama Gufron. Ah, Maman Iya, Gufron itu apa? iya, Benar. iya, tahu. Kalau saya ini nggak tahu pengikutnya. Saya ngikuti yang bagus-bagus saja ya. Loh, ya, Untuk makanya- Mama Gufron loh ya. Makanya itu, Pak. Beliau itu sudah bikin gaduh masyarakat. Makanya bikin gaduh apa sama masyarakat? Yang jelas begini. Ya, apa? Secara fatwanya Mama Gufron ini mengatakan bahwanya sholat lima waktu bisa diganti dengan sedekah kepada Anak yatim yatim, piatu. fakir miskin. Gimana ini? Ini sudah melenceng dari syariat itu. Itu untuk aspirasinya Mama Gufron. Kalau saya enggak, yang bagus-bagus saya pakai. Maksudnya bagus gimana? Yang bagus untuk Ini kan saya. sudah tidak sesuai dengan syariat Islam. Oh. Yang kedua, man robuka man nabiuka. Gufron. Oh iya memang itu. Ya Allah, berarti dari benar mana itu ya, benar itu ya. Itu memang aturannya Mama Gufron. Berarti kamu Pada pengikutnya? murid- Iya, salah satu pengikutnya Dan saya. kamu meyakini itu bahwanya benar. Betul. Maunya apa? Intinya Anda Sudah semua mundur. nggak bisa lah. Daripada Enggak, memancing ini emosi Dengan masyarakat. ini sudah dekat di pondok pesantrennya, Nggak pondok boleh. pesantrennya. Mas, mau kemana? Enggak saya. Loh, saya mau naik mobil. Oh iya. Kenapa? Ini nggak bisa dibiarkan ini. Nggak bisa. Ini, Ini- sudah menyalahi. Lagi loh ini, Gus. Berarti di jalannya sebelum masuk pondoknya aja sudah yang jaga. Seketat itukah? Iya ada. Ada Enggak, yang apa? pertanyaannya ada apa? Kok sampai Yang Tidak jelas ketat. Anda semuanya nggak ada pikiran yang bagus. Loh, minggir semua minggir. Minggir. Kita ini baik-baik. Daripada masyarakat saya kumpulin semua loh ya. Nggih monggo sih. Minggir. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang Ini mana? semuanya utusannya Mama Gufron ini semuanya. Ayo, intinya Anda semua mundur. 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 Yang jelas begini. Saya gak mau debat sama Anda. Fatwanya Mama Gufron, guru besarmu itu sudah menyebar ke dalam seluruh pelosok-pelosok masyarakat awam. Ya, intinya, Sudah nasional, sudah intinya, nasional. Iya, Meresahkan. walaupun nasional, internasional itu kan urusannya Mama Gufron. Bukan Anda yang mau datang. Pakai Gitu loh. nama-nama spiritual lagi. Makanya itu. Saya jauh-jauh dari timur loh ya. Ya. Sampai ke sini mewakili spiritual semuanya. Untuk tabayun niat kita. Itu fatwa-fatwa mau gue sudah melenceng dan sesat menyesatkan. Oh iya, itu kan urusannya Mama Gufron dengan murid-muridnya. Ternyata padahal banyak itu murid-muridnya. Yang jelas intinya saya nggak boleh membolehkan Anda semua. Mundur. Yang jelas Mundur. sholat digantikan dengan sodako nggak apa-apa. Kita nggak terima di sini. Biarin. Kok biarin? Jangan. Gini loh, Kemungkaran kok dia biar. Astaga. Ini menyesatkan umat ini Pak, sudah Pak. Ini Ya. menyesatkan umat. Ya. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Ini juga harus dibasmi mau nggak mau. Tapi Anda semua itu kan tahu aturan. Ini kan juga udah malam ini. Ya, nggak peduli saya. Malam loh ini. Aman maklum dan mungkin nggak peduli Iya, mau Nggak malam. peduli. Kenapa? Ini kalau dibiarkan akan Ngapain kadang berlarut-larut. datang malam, siang kan ada, pagi kan bisa. Ya intinya mundur, nggak boleh masuk. Ini kok Ada ngeyel siapa? banget. Merasakan Iya. masyarakat nanti. Nggak jangan Tapi mau, ini Gus. benar. Ini benar arah ke sana itu pondoknya Mama Gufron. Betul ini. Ya udah ayo Gus. Ayo. Jelas, nggak boleh. Gini Mundur, Mas. nggak Gini, boleh. Mas. Saya punya ide. Yang jelas nggak boleh. Jikalau kita tidak diperbolehkan masuk, Ya. panggil Mama Gufron ke sini. Oh nggak bisa, saya pun nggak bisa. Alasannya? menemuin. Anaknya aja nggak bisa menemuin. Oh. Loh, gimana? Apa Anda takut? Yang jelas saya Anda tidak takut amanah. berarti Gini loh, Anda Pak. takut. Jenengan ini dijanjikan apa toh? Kok sampai Iya.
sebegitunya. Kita itu ke sana juga nggak mau bikin ribut. Kita juga nggak mau bikin rusuh. Tak kasih tahu aja. Gimana? Tak kasih tahu. Pak, Saya ada amanah dari Mamang Gufron. Pokoknya kalau ada orang bergelagat tidak ada tujuannya, suruh mundur. kita tujuannya jelas. Kita mau tabayun. Gimana? Beliau berkata seperti itu. Takutnya menyesatkan. Dan ingat, kalau tabayun jangan murid-muridnya aja yang dikirim. Saya pengen langsung Mama Gufron. Ya tolong dong, jangan bentar-bentar sama saya. Yang awal mentah-mentah kamu. Sabar. Yang jelas saya gak memperbolehkan. Gak memperbolehkan saya. Pak, saya jelasin di sini. Niat kami baik. Niat kami baik. Untuk silaturahmi. Semuanya itu baik. Tabayun. Jadi semisal kita tidak diperbolehkan masuk, apakah bisa Mama Gufronnya dipanggil ke sini? Iya, biar ini cepat Iya, selesai. betul. Dan kita cuma mau apa? Klarifikasi. Gimana benarnya? Aku tahu kalau niatmu baik. Tahu, semua tahu. Semuanya baik. Tapi intinya kamu gak bisa lah Iya, masuk. Pak. Ini udah jam malam pertama. Ya, oke lah. Merupakan warga. Warga yang mana? Apalagi bawa kamera ini tujuannya apa? Ya biar tahu, masyarakat itu biar tahu. Gitu loh. Bukannya Mama Gufron sendiri seneng kalau di live streaming sekalian semua tahu. Nah, Gimana kan sih? itu, Pak. Yang jelas ini Pak ya. Yang jelas ini Gus. Semuanya saya yang bicarakan Gus. Kalau misinya Anda tuh baik saya terima, nggak apa-apa, monggo. Kalau tidak bagus, Makanya pertemukan kita dengan Mama Gufron supaya klarifikasi ini betul. Benar saya kan kata Gus sudah Hasim. bilang. Saya cuma amanah untuk membendung ada orang misi apa. Suruh Makanya kembali. kan ini kita Orang sudah saya nggak bisa nemuin anaknya aja, nggak bisa Gini loh, Pak. nemuin kok saya. kita kan sudah mengungkapkan apa keinginan kita. Kita hanya ingin klarifikasi atau tabayun. Apa yang diomongkan siapa Maman Gufron ini bener apa enggak? Banyak Gitu. obrolannya kayak sampean itu banyak. Banyak Ya obrolannya sudah, kayak kalau sampean nggak itu boleh banyak. tabayun di sini kami mau cek kodam. Gimana? Oh boleh cek kodam. Memang Yang kodam punya saya kodamnya. banyak di sini. Oh. Kodam saya banyak. Astagfirullah. Sudah klarifikasi ya, Iya. sudah klarifikasi dia. Kodam saya banyak. Monggo. Berarti kodamnya Jangan Mama Gufron jangan nggak jangan banyak sampean juga ini ya? semua. Berarti ini yang ngasih tahu kodam-kodamnya Oh guru iya, besarmu. memang itu. tahu saya. Tahu. Termasuk yang menyebarkan berita-berita. Betul. Astagfirullah. Masya Allah. Betul. Bahasa semut. Iya, bahasa semut. Itu sudah Gimana menyalahi Sob? syariat Kamu loh, bisa Pak. bahasa semut Sob? Makoli. Astagfirullah. Gufron bilang gini. Sini. Nah sini, maju sini. Kamu jangan takut-takut. Contohin. Ayo, contohin gimana? Gimana? Saya bilang gini katanya. Asokoli inna liya makali ya ma Gufron. Atihi inna liya makali ma fima Allah. Apakah saya didoakan Gufron? Ya jelas. Itu jelas-jelas sangat sesat ya. Jelas sesat sekali. Ulangi Sob, gimana Sob? Asokoli inna liya makali ya ma Gufron. Atihi inna liya makali ma fima Allah. Bahasa apa itu, Pak? Iya. Astagfirullah. Bukan. Ini makoli-koli. Saya tidak perlu apa itu dalil-dalilnya kayak itu, hati-hati saya kayak itu. Intinya saya nyuruh kamu mundur. Yang Mau ngomong- nggak ini? Yang ngomong itu pimpinan jenengan, Maaf Mas. Pak. Maaf Gus. Mau mundur nggak ini? Pak. Kalau nggak mau mundur, Kami tak tidak hancurin akan mobil kamu semua. mengampuni. Monggo. Sampai betul-betul kami berada di pondoknya Mama Gufron. Boleh nanti aja. Kan sekarang sudah Yaudah malam. ayo, Pak, antar. Karena umat ini sudah menunggu semua. Iya kan. Oh boleh Ingin boleh. tabayunnya Mama Oke Gufron lah ya kalau nggak? begitu saya antar. Kalau saya nggak mau mundur, tak hancurin sekalian. Oh, iya. Hancurin kalau bisa. Kalau sampai-sampai bisa Apa pegang. nggak Anda ada mau hari- mengancam kita. Kita ini bertujuan untuk meluruskan fatwa guru besarmu Itu loh. yang mas sudah menggiring narasi kepada umat. Oh. Kalau Ini menyangkut akidah, menyangkut syariat. Sholat itu sensitif sekali kalau kita menyalahi aturan daripada syariat. Betul. Yang jelas Apalagi begini, diganti dengan sodakoh. saya gak mau ngurusin utara-utaramu. Loh, saya jauh-jauh datang dari timur. Ini mewakili seluruh Indonesia. Terserah kamu mewakili dunia, Indonesia nggak apa-apa. Yang penting saya intinya. Percuma kita muridnya. menghadapi kerucuk-kerucuknya. Iya, betul. Selalu pasti kerucuk-kerucuknya yang dikirim. Buat iyalah. apa kita berdebat sama kerucuk? Nggak ada gunanya. Yang jelas banyak kodam-kodamnya Mama Gufron ini. Udahlah, jangan banyak mulut, mundur aja. Intinya, kalau kamu nggak mau mundur, tetap ini nanti saya hancurin mobil kamu. hancurin, Tak kalau hancurin bisa. semua. Hancurin kalau bisa. Apa warga perlu saya panggil? Gitu Panggil. aja. Monggo. Dan santri-santrinya saya Mama panggil. Gufronnya sekalian panggil ke sini. Biar klarifikasi ya. Kita kan nggak dibolehin masuk. Iya. Alangkah lebih baik dia panggil ke sini. Bener, Kan? Gus. Bener.
Ini sudah menyalahi aturan. Sholat loh, sholat buat main-main. Enggak, gini loh, takutnya itu ya kalau orang yang sudah tahu syariat tersebut, orang yang sudah mendalami agama, kalau orang masih awam, masih Betul. belajar agama, Betul sekali. apakah menyesatkan seperti itu? Sangat terjerumus ke dalam kesesatan dari fatwa-fatwa gurumu itu. Udahlah mas, ingat ya ini. Saya kalau nggak boleh masuk ke wilayah area Mamang Kufron, ya nggak boleh. Apa anda semuanya? Terus yang boleh hanya cacing. Hei mas, mundur, mundur. Maksudnya, Mau mundur nggak kamu? Maksudnya apa? Lepas nggak Pak? Intinya tak suruh mundur. Lepas nggak Pak? Mundur aja udah, semua mundur. Kameramen, jangan main-main kameramen. Jangan main kekerasan. Iya, Kamu kan sendiri loh di sini. Loh iya nggak apa-apa. Yakin? Saya muridnya Mamang Kufron, yang punya khodam banyak. Astagfirullah, kodam lagi. Ya Allah. Sudahlah, Masya temukan Allah. saya dengan Mama Ya. Kufron. Jangan kirim kerucuk-kerucuk kayak gini percuma. Terus jangan. Ya nggak apa-apa lah intinya. Pokoknya nggak boleh lah. Mamang Kufron kalau saya bisa bicara, jujur nggak bisa ditemuin. Tapi kamu meyakini bahwasanya ajaran guru besarmu itu benar? Semua saya yakinin. Guru besar saya maunya apa? Astagfirullahaladzim. Pak, Loh, iya. Saya sendiri loh ini. Teman-teman yang kenal sama Mama Kufron coba sih komen. Iya. Yang kenal, yang pernah lihat videonya Mama Kufron, coba komen. Orangnya gimana coba? Kayak enggak Menurut saya ya, bapaknya ini kurang belajar agama, Gus. Enggak, Gus Sehingga ada. Dia ini kebanyakan kodam. Enggak loh, Mas. Mana ada. kebanyakan khodam. Kita boleh fatwanya kan kita boleh meninggalkan sholat dengan cara kita bersedekah ke anak yatim. Sedangkan itu sudah jelas kekeliruan. Mas, keyakinan itu jangan dicampur aduk dengan yang apalagi dengan Mamang Kufron. Tapi keyakinan itu ada ilmunya, Ada Pak. ilmunya, Pak. Ada. Udahlah jangan mengusik Mamang Kufron. Loh, kalau ini menyesatkan umat, kita Saya harus akan tetap. tantang terus Mama Kufron. Boleh. Iya, Gus? Iya, Ya, pasti. Jangan pernah takut. Oke, kalau Sekuat begitu apa Mama Kufron kita nggak takut. Mau khodamnya banyak, siapapun di belakangnya nggak takut. maaf. Besok saya tak temuin Mamang Kufron. Nggak Saya perlu adu sama besok. kamu Sekarang semua. kalau bisa Sekarang kenapa, juga. Pak? Sekarang aja ngapain Sekarang besok? kamu kan sudah tahu sopan santun kan semua. Bikin amarah saya aja. Pak, Ya, Mas. Ini sudah malam. Tapi ya, Tahu nggak cuma mundur? enggak Ayo, mau. mundur. Kalau kita belum sabar. Sulu. Kamu berani jamin nggak jika besok saya atau kami bisa bertemu dengan Mama Kufron? Tak jamin. Saya yang jamin. Gimana nih sahabat? Gimana Gus? Waktu Memang sebenarnya nih, Gus. Waktu. Waktunya kurang Sudah pas. kumpul-kumpulin Ini kita kayak terlalu kamu malam semua banget. ini. Temuin Mamang Kufron. Saya siap yang lapor nanti. Tapi betul ya, kamu janji kepada jutaan umat ini ya? Iya, untuk siap. menemukan kita dengan Mama Kufron Betul. besok siang. Ya. Gimana Gus? Ayo, mundur semua. Ya kalau memang itu aturan dan kita menghargai daripada aturan Iya, yang berlaku. kita juga harus menghargai tuan rumah, mau nggak mau. Ya Meskipun gitu dong. Mulai dari tadi kan Ini soalnya enak. masyarakat sudah pada menunggu ini tabayun daripada Mama Kufron. Jutaan umat, Gus. Kalau nggak segera kita ekspos tabayun mereka ini bahaya, bisa Semakin menyesatkan. banyak. Semakin banyak nanti masyarakat-masyarakat yang awam. Itulah nanti hubungi semua untuk teman-teman. Tapi Anda kamu semua. berani menjamin nggak besok ketika siang atau sore benar-benar bisa untuk ketemu Mama Kufron? Pokoknya kalau saya sudah berhadapan tatap muka sama Mamang Kufron, tak temuin, tak dudukin itu orangnya. Karena saya mencari anaknya, gak pernah ketemu. Gitu aja. Saya nggak janji. Yang pasti saya sampaikan. Ini Ada kamu jangan orang-orang yang kayak kamu semua ini. kamu kalau ngomong jangan pelin-pelan. Ini ditunggu jutaan umat ini. Boleh, yang ditunggu siapa? Kamu kan. Iya, untuk klarifikasi tabayun kepada Mama Kufronnya. Ya, Fatwa-fatwa yang disampaikan itu, Pak. Nah, Mamang Kufron itu urusannya sama hukum. Kalau ada menyalahi hukum, Ya, apa yang sebelum maka kamu? makanya kita ini pejuang-pejuang untuk meluruskan akidah. Ya nanti aja saya sampaikan. Yang sekarang saya minta, mohon maaf, mundur. Intinya mundur. Jangan sampai masuk melangkah satu langkah ya. Tapi mau sampai kapan, Gus? Apa kita Kalau nunggu aja kita- di tempat dekat sini biar Wah. besok pagi kita langsung ketemu. Tapi manusia satu ini bisa nggak dipegang omongannya, Gus? Mic-nya mana? Kalau ngomong tuh pakai mic oh ya. Makanya saya khawatir kamu itu nggak bisa Nah, dipegang omongannya. Makanya saya sudah janji kalau ketemu dia jalan saya berhentiin, dia duduk saya dudukin. Nanti saya sampaikan.
Loh, kamu kan cuma Aman-aman. seorang diri. Bisa menjamin kita ketemu dengan Mama Gufron apa enggak? Loh, tapi saya kan sudah dibentengi saya sama Mamang Gufron. Ya. Kodamnya banyak Gus di situ. Kodamnya banyak. Saya nggak ada yang takut. Dan kamu mempercayai itu. Oh, ya sudah percaya dong. Naudzubillah semua Jangan naudzubillah ya, min jangan-jangan dzalik. dia ini Gus, sering cek kodam, Nah, Gus. makanya Cek kodam. itu. Ya Allah. Astagfirullah. Memang banyak ya. Makanya jenengan belajar agama itu dari syariatnya dulu, dari fikih minimal. Iya, betul. Jangan sampai kamu itu langsung ke tauhidan, keyakinan tapi meninggalkan syariat. Nah, Saya nggak perlu ceramah untuk anda semua. tapi Saya punya guru sendiri Mamang Gufron. Tapi gurumu Yang punya kamu khodam banyak. yakini. Untuk khodam-khodam kalian jadikan suatu petunjuk. Makanya sesat. Astagfirullah. Doktrin Sesatnya Mamang dari Gufron mana? itu seperti ini Gus berarti. Bahaya. Memang sangat bahaya ini. Ya bagi kaum-kaum awang doktrinnya itu sangat berbahaya. Udahlah, saya capek ngurusin kamu. Yang jelas kamu mundur. Intinya nggak boleh. Gus, dan maju satu selangkah. lagi, Gus. Gimana? Katanya beliau bisa bicara dengan cacing. Mungkin saya percaya beliau itu bisa bicara sama cacing, tapi cacingnya yang nggak bisa bicara. Nah, ya itu. Allahu Akbar. Dia bisa bicara dengan semut. Ya. Tapi semutnya yang nggak bisa bicara dengan Mama Gufron. Oh, Karena jangan bahasanya ngejek. jadi mengerti. Jangan ngejek, itu juga manusia. Siapa tahu dia beneran bisa lihat bicara hewan. Sudah Pak. Percuma lah Pak. Iya. Ngadani sampean Pak. Ya, Ya. Yang kita paling tunggu bahaya itu Gus. Mama Gufron Pak. Mama Gufronnya bisa berbicara dengan malaikat nanti Jibril. saya Masya sampaikan. Allah. Iya kan? Ada fatwanya. Udahlah, itu. udah mundur. Mundur. Intinya saya nggak boleh anda Ini melaju satu kita langkah aja nggak boleh. melihat video seorang santrinya, tapi kayaknya bukan ini, lebih muda lagi. Dia ceramah. Boleh. Ketika kalian ditanya man robbuka, jangan lupa jawabnya Gufron. Masya Allah. Maksudnya apa ini? Kita butuh tabayunnya. Man nabiyuka Gufron. Innalillahi Ini wa nggak inna bener ini. Itu kan santrinya. Ya, tanyain Dan aja. videonya ada. Loh kan jenengan Di apa? YouTube itu. Jenengan mengakui sebagai Saya apa? pengikutnya, bukan santrinya. Ya iya, tetapi kamu Saya meyakini. pengikutnya, iya. Apa bedanya? Loh, pengikut yang bagus-bagus saya ambil. Orang katanya kamu semua bagus, apanya yang bagus-bagus? Nah iya, pokoknya yang intinya Mamang Gufron yang bagus-bagus saya ambil. Ayo, Sob, kamu yang Udah, bisa mundur, makoli, mundur. makoli, Sob. Mundur. Ayo, Sob. Gimana? Mundur lah. Gimana? Saya udah Rasanya perlu ceramah, nggak perlu dalil, nggak perlu hadis. Yang jelas kamu mundur. Kalau Ini gimana kita ini? tabrak aja, Gus, Iya. kelamaan ini. Itu yang bisa Suryani itu hanya Mama Gufron. Terus pengikutnya bagaimana kalau paham tentang itu? Nah, Itu urusannya pengikutnya. Jangan nilai sama saya dan sama santri-santrinya. Yang dinilai itu Mamang Gufronnya, jangan Iya. saya dan jangan Kalau muridnya. kalau menyesatkan Gufronnya sendiri itu tidak apa-apa, tapi ini dil mudil, sesat menyesatkan orang Itu lain. kan terserah urusannya Mamang Gufron. Kamu kok ngusik-ngusik? Memang ada apa kamu? Kita nggak mau musik Pak. Kita itu hanya ingin meluruskan apa yang menurut kita itu salah. Ya nanti aja. Ini udah malam. Yang jelas saya tegaskan. Jutaan umat menunggu klarifikasi tabayun dari Mama Gufron yang mana sudah banyak fatwa-fatwanya yang menyimpang daripada ajaran Islam atau syariat Islam. Sudah Pak. Jangan bawa-bawa Islam. Yang jelas ini Ini agama yang sudah Boleh. difatwakan oleh Mama tahu, Gufron. saya tahu. Ini agama tahu. Sampai dari mana saya juga nggak tahu. Maunya apa bawa-bawa kamera ini? Loh, kalau memang Berarti kamu kan itu ada misi-misi yang jelek. Visi. Udahlah, intinya saya mundur aja kamu. Mundur. Memang kalau orang kebanyakan khodam itu ya seperti itu. Ya memang. Allah. Dikit-dikit kasih kodam, muridnya semua dikasih kodam itu kan. Astaga. Loh, iyalah. Sudah Pak, kita nggak ada waktu lagi berdebat sama jenengan. Buang-buang waktu. Ya. Buat apa kita gajah ngurusin semut? Gak ada gunanya juga, Gus. Ya. Ya Allah. Intinya kita malam hari ini harus ketemu Mama Gufron. Oke. Apapun alasannya, kita umat sudah menunggu. Sudah Pak, sekarang begini. Jangan banyak ngobrol. Jangan banyak cuap-cuap. Yang jelas intinya Anda semua mundur. Besok kalau ketemu saya temui. Dan saya minta nomor-nomor HP-nya. Tahu ya semua. Yakin. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa, kalau ketemu ini saya nggak janji loh ya. Atau Kamu gini rekam, aja. Gon, ya. Kamu rekam apa yang diomongkan, Gon. Rekam ya. Ini umat boleh. yang lihat. Kamu janji sama umat ini. Boleh, saya muridnya Mamang Gufron nih. Dan kamu yang bertanggung jawab besok Siap, untuk mempertemukan kita kepada guru besarmu. siap. Pokoknya saya ketemu loh, nggak janji ya ini. Atau gini aja, Gus, kita nggak usah pulang balik. Kita tidur di sini. Nah itu lebih bagus kalau tidur di sini. Nggak Karena boleh kalau umat tidur sudah di nunggu ini. sana aja, pulang.
Ulang. Karena urusannya umat bukan personal ini. Iya betul. Enggak personal ini. Ya. Umat. Mohon maaf ini. Ya udah, Mundur kita aja. maklumi deh. Oke. Karena Ya. sekarang sudah malam ya. Kita juga nggak bisa Memang memaksa. nggak bisa sih bertamu malam-malam ke jam berapa Betul. ini sudah? Mereka tuan rumah Jam juga berapa? punya Sudah jam hak 1 untuk menolak. sahabat. Jam 1 Nah. 12. Itu kan tahu kan. Ya udah, besok Pak jam berapa? Siap. Kamu mau Terserah, menemukan pokoknya kita? ada WA dari saya, terima semua. Bila perlu share semua, Gus itu ya. Ya, share sahabat pertemuan kita dengan Mama Gufron. Ini satu-satunya loh ini. Yang langsung ngelabrak ke pondoknya Mama Gufron. Betul. Ya, Karena memang- kita perwakilan memang sampai semua ini seluruh yang Indonesia. pertama yang labrak Mamang Gufron ini. Bertemu saya Selama momennya ini kan- sendiri juga. Mereka itu cuma komen-komen aja kan. Nggak langsung ke lokasi. Kita kan langsung ke lokasi. Betul nggak? Betul. Dan harus segera selesai. Besok ya. Siap, pokoknya intinya Ditunggu ini. sekarang nggak boleh Gimana melanggar. Mas Habibie? Sebenarnya saya berat Gus kalau harus kembali besok. Kalau bisa kita tuntaskan malam ini ya nggak masalah malam ini, tapi semua kembali ke panjenengan. Masalah jam tamu. Ya monggo. Kalau memang kita untuk mundur hari ini tidak apa-apa, tapi kita cari tempat yang terdekat mawon pripun Gus. Kita istirahat di situ, besok ada pergerakan langsung kita. Nggak nunggu lama. Boleh Pripun? seperti itu. Soalnya kita juga nggak bisa memaksa kan, karena mereka juga berhak untuk menolak karena mereka tuan rumah. Ya udahlah. Kita di sini mengalah. Kita mengalah bukan berarti kalah ya. Ingat. Iya Gus. Karena perjuangan kita itu untuk umat dan tetap kita terus berjuang terus untuk membenarkan syariat yang salah itu. Ya, terima kasih kalau begitu. Saya juga sadar kalau anda semua itu ngobrolnya kayak gini. Oke. Ya, saya janji saya akan temukan dengan Mamang Gufron biar gak menyesatkan seluruh umat. Katanya kan gitu. Ya. Ya, mohon diri sampean mundur dulu aja. Nanti saya temukan nanti. Besok siang lo ya. Ya, siap. Besok siang ya. Siap. Catat, sahabat catat besok siang. Terus mau nggak mau kita jangan pulang Gus. Kita cari untuk supaya dekat besok. Ya. Minimal. Ini kan sudah jam 1 Gus. Kita cari warung kopi atau di mana Oke, untuk siap. duduk daerah sini. Sekitar Oke, pondoknya. Nanti bocor Gus. Hah? Kita ngopi-ngopi ngomongin apa-apa bocor. Kok bisa kayak gitu? Lah karena dia sudah Mengkondisikan Karena orang. kebanyakan khodamnya. kodamnya. Kodamnya banyak Sehingga banget. khodamnya ini membocorkan Nah, ketakutan itu loh. duluan. Betul. Loh, buktinya ini loh. Masih ada sekitar berapa puluh meter itu. Sudah Udah dicegat. Sudah dicegat. itu. Apakah kodamnya luar biasa? Tuh, ya. Ribuan khodamnya. Oh, jangan jutaan. Masa Allah. Jutaan. Dengerin cuma jutaan. Oke, kita tunggu tidak jauh dari sini. Besok pertemukan kita dengan guru besarmu. Betul. Karena Betul. ini Oke. urusan umat. Siap. Tidak boleh ditunda-tunda. Tak konfirmasi. Kita menghargai panjenengan di wilayah sini dan kita menghargai aturan yang ada. Nggih, Pak. Nggih. Bukan berarti kita ini menunda takut, bukan. Enggak ada sama sekali Menghargai. rasa takut. Oke, deal ya. Oke, Salaman. Nggih. Besok siang ya. Terima kasih. Catat sahabat besok siang. Kita ketemu Terima kasih. langsung Mama Gufron di Saya pondoknya. temukan. Terima kasih. Terima Kita kasih. cari tempat daerah sini aja Gus. Siap. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas kalau sembunyi di lubang semut. Khawatirnya dia ngomong sama semut nanti. Allah. Memang sahabat-sahabat, kita bertamu di jam 1 itu memang kurang elok, apalagi dia mengatasnamakan pondok pesantren kan. Pondok pesantren apa unik ya? Ya unik. Namanya unik. Namanya aja Pakai i. Unik kecuali kita datangin dukun setiap saat janjian malam-malam nggak masalah. Ini masalahnya Mama Gufron. Ya tokoh ini kayaknya Gus. Tokoh. Pakai embel-embel pondok pesantren. Iya. Yang jelas ini khodamnya ini bukan hanya puluhan ini Gus. Iya. Makanya sudah dijaga. Kodamnya jutaan. Nah, Ya sudah, Gon, matikan. Oke, Gus. Sahabat-sahabat Gio semuanya saksikan dan di-share ya. Di-share pergerakan kita semua ini. Besok siang dia menjanjikan ketemu Mama Gufron di pondoknya, kita lihat seperti apa.
Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.